Yo, halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. One Piece chapter 1044 memang benar-benar gila dan sangat mengejutkan, dimana kita diberi twist oleh Oda Sensei mengenai buah iblis Luffy, yang ternyata selama ini bukanlah Gomu Gomu no Mi, melainkan Mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika. Tapi apakah benar jika Oda Sensei telah ngetrol kita di chapter kali ini? Dan ya, kali ini saya akan membahas One Piece chapter 1044 yang sudah diungkap mengenai buah iblis tersebut. Dan saya juga akan menjelaskan mengenai konsep dari awakening buah iblis tersebut yang benar-benar akan membuat mind blowing. Baiklah, sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe-nya untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Dan jika sudah, langsung saja kita mulai. One Piece chapter 1044 berjudul Prajurit Pembebasan. Di cover kita melihat Niji dan Yonji yang sedang ditahan oleh Open dan anak-anak Big Mom yang lainnya, dan mereka membawa peralatan yang sepertinya akan digunakan untuk operasi mengenai tubuh Jerma. Chapter dimulai dengan menunjukkan dari kejauhan di perairan Wano. Luffy berkata, apa yang terjadi? Harusnya aku sudah kalah, tapi kenapa aku masih bisa bertahan? Lalu dia merasa senang dan tertawa. Tak hanya itu, suara drum pun terus berbunyi. Di atap terdapat kilat yang sepertinya Luffy akan bertransformasi. Momo menengok ke atas dan memberitahu pada Yamato jika Luffy adalah Joy Boy seperti yang dikatakan oleh Sunisa. Berganti ke aula kesenangan otak tengkorak sebelah kanan, Sanji yang tengah dirawat bangun karena merasakan sesuatu pada Luffy dan melihat ke atas. Di lantai pertunjukan, para aliansi Luffy yakni Kid, Law, Kakehio, dan Marco juga melihat ke atap dan merasakan jika keberadaan Luffy masih bisa dirasakan. Marco memberitahu Nami dan Otama yang menangis jika Luffy masih hidup. Beralih ke tanah suci Mary Joyce, di dalam istana Pangea, Gorosei tengah membicarakan kejadian yang sedang berlangsung di Wano. Salah satu Gorosei berkata, apakah hal ini sepadan? Kita mengirimkan salah satu agen top ke sana dan membuat Kaido marah. Gorosei dengan rambut gimbal mengatakan, ya, itu sepadan, mengingat apa yang akan terjadi nantinya di masa depan dengan situasi yang sudah seperti ini. Gorosei yang membawa pedang berkata, di era mana saja pemerintah dunia selalu gagal untuk memiliki buah Gomu Gomu no Mi, bahkan selama 800 tahun ini. Gorosei yang tengah berdiri mengatakan buah itu seperti menghindari kita, tapi itu tidak mustahil, mengingat buah iblis Zoan memiliki pemikirannya sendiri, dan buah itu diberi nama dari dewa. Gorosei Pirang berkata jika nama lain dari Gomu Gomu no Mi adalah Mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika. Dan di sini kita melihat Luffy yang melompat sangat tinggi dan berlatar bulan purnama. Siluet Luffy terlihat jelas seperti Nika tanpa memakai senjata dan dia tertawa. Gorosei kembali berbicara jika tubuhnya memiliki sifat karet. Dan dalam pertarungan penggunaannya terbatas dalam imajinasi. Selain itu, dia membuat orang-orang tersenyum kemanapun dia pergi. Jauh sebelum itu, dia dikenal sebagai prajurit pembebasan Sun God Nika atau Sang Dewa Matahari Nika. Awakeningnya akan meningkatkan kekuatan tubuh karetnya dan akan memiliki kebebasan dalam menggunakannya. Dikatakan itu adalah kekuatan paling konyol di dunia. Beralih ke ruang penyimpanan harta di mana Hiyori dan Orochi berada. Orochi memohon pada Hiyori dan dia berkata menghormati ayahnya. Ini semua salah Kaido dan meminta melepaskan paku batu laut dan lari bersama-sama. Hiyori mengatakan dia telah mengkhianati para samurai yang harusnya dihormati. Ayahnya sudah mendapati janjinya bahkan sampai kematiannya. Lalu flashback saat Hiyori kecil dan Oden. Orochi yang mendengarnya kembali memohon dengan memuja Oden, tapi itu membuat Hiyori marah dan mengatakan jika Orochi tak pantas menjadi shogun. Hiyori berniat menghabisi Orochi, tapi Orochi kembali memohon jika balas dendam bukan hal yang benar, tapi Hiyori mengabaikannya. Tiba-tiba di sana ada sisa Kazenbo Kanjuro yang menghampiri ke Orochi. Orochi memintanya untuk membakar Hiyori, namun sayang yang Kazenbo 7 hanyalah Orochi dan kemudian membakarnya. Hiyori berkata jika fajar akan segera datang. Beralih ke Luffy, ia merasa bisa melakukan apa saja sekarang dan bisa bertarung kembali. Detak jantungnya terdengar aneh dan kemudian ia menamai kemampuan ini sebagai gear 5-nya. Di dalam aula pertunjukan, Haki Raja Luffy sampai ke sana dan para anak buah Kaido pingsan.
Kaido heran apa yang terjadi di atas, lalu tangan Luffy masuk dari lubang di atap dan tangannya membesar lalu menggenggam Kaido. Law Kid dan Chopper terkejut melihatnya. Luffy menarik Kaido ke atap dan terlihat mata Kaido menjadi seperti style kartun. Lalu Luffy menghajar Kaido dengan brutal di mana otot-otot tangannya membesar dan kemudian membantingnya. Luffy ke wujud normalnya kembali dan tertawa. Kaido berkata jika dia masih hidup dan melepaskan serangan Hollow Breath. Luffy yang sedang tertawa langsung terkejut dan matanya juga menjadi seperti kartun. Dengan segera ia mengambil tanah dan melompat, membuat tanah tersebut menjadi elastis dan membalikan serangan tersebut pada Kaido kembali. Luffy tertawa dengan keras lagi dan kita diperlihatkan wujud Gear 5 Luffy dan terdapat kerahawan seperti Gear 4 dan rambutnya berapi serta alisnya keriting. Kaido bangkit dan meminta maaf mengenai pengganggu sebelumnya. Lalu Luffy menjawab, mari kita segera selesaikan ini. Dan chapter pun berakhir. Benar-benar tak disangka jika buah iblis Luffy ini adalah Mythical Zoan Hitohitonomi model Nika. Kalau kalian bertanya-tanya bukan kenapa bisa Sun God Nika atau Dewa Matahari Nika, tapi kemampuannya karet. Seperti yang dikatakan Gorosei, kemampuan tubuhnya itu elastis seperti karet. Dan ya, di sini Oda Sensei benar-benar jenius, dimana Awakening Luffy ini mengambil konsep dari Rubber Hose Animation. Apa itu Rubber Hose Animation atau animasi selang karet? Ini adalah gaya animasi pertama yang menjadi standar di bidang animasi Amerika. Ciri khas gaya ini adalah kaki selang karet, lengan, dan terkadang kaki, yang biasanya sederhana, lekukan mengalir tanpa artikulasi, atau tidak ada pergelangan tangan atau siku berengsel. Contohnya itu animasi Mickey Mouse zaman dulu yang masih hitam putih. Dan juga kenapa di sini Luffy selalu tertawa. Kalian bisa lihat Rubber Hose Animation jika rata-rata karakternya itu selalu tertawa tersenyum. Jadi dari sini Oda mengambil referensinya untuk Awakening Luffy. Bahkan Kaido sang makhluk terkuat dibuat menjadi konyol karena efek serangan Luffy. Jadi apapun yang akan Luffy gunakan itu akan berubah menjadi seperti pertarungan dalam kartun tersebut. Atau kemampuan ini disebut sebagai Toon Force, yakni ia mampu memanipulasi realitas di sekitarnya menjadi lunak. Biasanya konsep ini digunakan untuk komedi dalam kartun, seperti untuk adegan-adegan konyol karena akan membuat kesenangan dan kegembiraan. Dari sini saya bisa katakan jika Oda Sensei itu tetap konsisten dengan mempertahankan konsep dari karet itu, dan yang berubah hanya nama dan tipe buah iblisnya yang menjadi Mythical Zoan Hitohitonomi model Nika. Jika kita cari di internet mengenai mitologi Sun God Nika itu tidak ada, dan mungkin hanya cocok logi saja. Jadi ini adalah mitologi dari dunia One Piece itu sendiri. Dan juga kenapa Nika itu diberi gelar Dewa Matahari. Di sini saya memiliki pendapat dan juga mengapa nama buah tersebut harus diganti atau disembunyikan. Pastinya ada hubungan dengan apa yang terjadi pada abad kekosongan. Dan ya, untuk itu saya punya teori sendiri, jadi silakan tunggu video selanjutnya. Kabar baiknya minggu depan gak libur, jadi kita bisa melihat kemampuan Awakening Luffy ini lebih lengkapnya lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Subscribe jika kalian suka pembahasan dari saya, like jika kalian suka videonya, komen jika kalian punya teori seputar buah iblis ini, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.